Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa as-samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'du. Faya ayyuhan nas faya ayyuhan nas faya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Sayyidul Ayyam kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin,
beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seorang hamba, seorang ihsan yang terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah, yang terpanggil hatinya menunaikan kewajibannya sebagai seorang mukmin, semoga dia termasuk orang-orang yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada kita semua, mari sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa rahmat Allah yang maha luas. Ada 3 tempat rahmat Allah yang maha luas. Yang pertama di dalam ibadah, yang kedua di dalam doa, dan yang ketiga di dalam hubungan ukhuwah Islamiyah. Maka dan oleh karena itu, yang pertama, perbaikilah ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita tidak tahu ibadah kita mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat subuh kita yang akan diterima oleh Allah? Apakah salat zuhur, asar, maghrib, isya kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka perbaikilah ibadah kita. Karena seluruh ritual ibadah yang wajib maupun sunnah, tak ada satupun kita yang akan dijamin oleh Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah solat yang menjamin kita masuk ke surganya Allah, maka tak perlu lagi kita bersedekah. Kalaulah sedekah yang menjamin kita masuk ke surganya Allah, maka tak perlu lagi kita berpuasa di bulan Ramadan. Kalaulah puasa yang menjamin kita masuk ke surganya Allah, maka tak perlu lagi kita berhaji. Kalaulah haji yang menjamin kita masuk ke surganya Allah, maka tak perlu lagi kita berkurban. Maka seluruh ritual ibadah kurban, yang wajib maupun yang sunnah, tak ada satupun yang menjamin kita masuk ke surganya Allah. Maka timbul pertanyaan di dalam hati kita, Khatib, lalu apa yang menjamin kita masuk ke surganya Allah? Yang akan menjamin kita masuk ke surganya Allah adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki ibadah kita, karena di dalam ibadah itu luar biasa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah 218, Innal ladzina amanu, sungguh orang beriman, wal ladzina hajaru, dan mereka yang berhijrah di jalan Allah, wajahadu fis sabilillah, mereka yang berjihad di jalan Allah. Ketika mereka berhijrah di jalan Allah, ketika mereka berjihad di jalan Allah, mereka hanya mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatullah. Begitu juga dengan negeri kita ini, ikhwah. Karena negeri kita ini adalah berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur, makanya negeri kita ini merdeka. Maka perbaikilah ibadah kita. Karena banyak orang-orang di zaman baginda Rasulullah SAW, dia ahli ibadah, rajin sedekah, rajin berpuasa, tapi tak ada jaminan surga baginya. Siapa namanya? Namanya Nahar Ar-Rajal. Siapa yang tak kenal dengan Nahar Ar-Rajal? Sahabat Rasulullah, penghafal Al-Quran, sedekah yang begitu luar biasa, tapi ketika dia meninggal dunia, maka tak ada jaminan surga baginya. Kenapa? Ketika meninggalnya baginda Rasulullah SAW, ketika itu digantikan oleh salah satu seorang khalifah yang bernama Abu Bakar. Tapi di zaman Abu Bakar muncul nabi palsu yang bernama Musailamah, diberi gelar oleh para sahabat Al-Kadzab, orang pembohong, para pendusta. Tapi ketika munculnya nabi palsu ini dibenarkan oleh salah satu sahabat Nabi yang bernama Nahar Ar-Rajal, maka ketika di zaman Abu Bakar banyak orang yang mengakui Musailamah adalah seorang nabi. Siapa yang tak kenal dengan sahabat Rasulullah SAW? Begitu juga di zaman Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman bin Muljam? Orang yang ahli ibadah, orang yang rajin
Yang pertama, lihat dari cara tutur bicara dan sikapnya. Yang kedua, lihat dari cara berpakaiannya. Karena ada ayat yang Allah abadikan di dalam firman-Nya, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itulah yang akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Keji itu apa maksudnya? Keji itu zalim pada diri sendiri. Munkar itu apa maksudnya? Munkar itu zalim pada orang lain. Maka kalau salat orang itu baik, maka dia bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Betapa banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, dia rajin ibadah tapi pendusta, dia rajin beribadah tapi menzalimi saudara-saudaranya. Apakah ada yang salah dari salatnya? Nah, tidak. Dia yang mengerjakan salat itu dalam ketidakadilan baik. Maka dan oleh karena itu, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah ibadah kita, baik yang wajib maupun sunnah, supaya Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Yang kedua, di mana rahmat Allah yang maha luas? Rahmat Allah yang maha luas ada di dalam Quran. Karena ini juga adalah salah satu amalan seorang sahabat. Kita sering yang mendengar namanya sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf. Banyak kita mengenal nama-nama sahabat. Tapi ada salah satu sahabat yang sangat jarang-jarang kita dengar, yang sangat jarang-jarang kita baca kitabnya, yang sangat jarang-jarang dijelaskan oleh para dai, oleh para ulama kita. Siapa sahabat ini? Sahabat ini yang bernama Abu Damdam. Siapa Abu Damdam? Sahabat Rasulullah yang badannya kurus, tulangnya lemah, kulitnya hitam. Di zaman Rasulullah hidup orang munafik namanya Abdullah bin Ubay. Ubay ini orang munafik yang hidup di zaman Rasulullah. Ada preman pinggiran pasar Madinah, namanya siapa? Namanya Abu Amir, seorang preman pasar di pinggiran pasar Madinah. Tetapi ketika suatu saat, setiap sholat zuhur, Abu Damdam ini sholat ke Masjid Madinah Al-Munawwarah, lewat di depan rumah Ubay. Dan apa kata orang munafik ini? Abu Damdam, kau adalah orang yang kulit hitam, jangan pernah lagi kau lewat di depan rumah ini. Abu Damdam, kau adalah orang miskin, kau adalah sampah masyarakat, jangan pernah lagi kau lewat depan rumahku, kata orang munafik ini yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini banyak ayat, termasuk dalam surat At-Taubah ayat 84. Asbabun nuzul ayat tersebut adalah salah satu faktornya Abdullah bin Ubay. Lalu ketika kebiasaan Abu Damdam setelah sholat zuhur di Masjid Madinah Al-Munawwarah, kebiasaan beliau habis sholat zuhur, beliau berjalan ke pinggiran pasar Madinah. Sampai di pasar tersebut ada seorang preman pasar yang begitu luar biasa bengisnya, yang begitu luar biasa kasarnya. Sebelum Abu Damdam masuk ke pasar, apa kata preman pasar ini? Hai orang miskin, kau jangan coba-coba masuk ke pasar ini, nanti kau curi barang-barang seseorang. Tetapi kenapa setiap habis sholat zuhur Abu Damdam ini pergi ke pasar? Karena kebiasaan Abu Damdam ini adalah dia mencari buah-buahan yang busuk, yang tak layak dijual oleh penjualnya. Ketika buah-buahan busuk ini dibuang oleh para penjualnya, dan ketika itu diminta oleh Abu Damdam, Pak, Bu, apakah buah ini kau buat? Bolehkah aku meminta buah ini untuk kumakan, kata Abu Damdam. Tetapi ada suatu ketika di dalam kitab Al-Ala wal Kubra halaman ke-78 sampai halaman 80, dan ketika itu setelah Rasulullah SAW setelah mengisi khutbah, kebiasaan Rasulullah SAW selesai mengisi khutbah, beliau berjalan di pinggiran pasar Madinah. Dan ketika itu ketemu dengan Abu Damdam, maka ketika itu menetes air mata baginda Rasulullah SAW. Di dalam sejarah ada dua sahabat yang pernah ditanya oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama yang pernah ditanya oleh Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Bilal, kata Rasulullah, amalan apa yang kau peroleh? Amalan apa yang kau perbuat? Sehingga aku mendengarkan, kata Rasulullah, sendalmu berjalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah ini pernah ditanya oleh Rasulullah SAW. Dan ketika itu Abu Damdam juga pernah ditanya oleh baginda Rasulullah
ketika Abu Damdam bertemu dengan baginda Rasulullah, menangis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Damdam kepada baginda Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa kau menangis melihat diriku ya Rasulullah? Ataukah kau mendengarkan dari orang-orang aku adalah orang yang suka memakan harta orang lain ya Rasulullah? Lalu apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, tidak. Lalu apa kata Abu Damdam? Demi Allah ya Rasulullah, tak ada satupun makanan yang haram yang masuk dalam perutku ya Rasulullah. Walaupun badanku ini lemah, walaupun aku ini adalah orang yang tak bisa bersedekah karena aku tak bisa bekerja ya Rasulullah. Sampai detik ini kata Abu Damdam, demi Allah ya Rasulullah, tak ada satupun makanan yang haram yang masuk ke dalam perutku. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis melihat Abu Damdam karena Rasulullah bahagia melihat Abu Damdam. Maka ketika itu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Damdam, amalan apa yang kau peroleh? Amalan apa yang kau lakukan? Kata Rasulullah di dalam kitab Al-Kubra, bahwasanya 3 hari berturut-turut aku bermimpi, kata Rasulullah, kau didoakan oleh para malaikat, kau masuk ke surga Allah. Amalan apa yang kau perbuat? Lalu apa kata Abu Damdam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, setiap kali mereka menghina diriku ya Rasulullah, setiap kali mereka menghina fisikku ya Rasulullah, ketika aku masuk ke pasar hanya ingin mencari makanan yang untuk mengisi mengganjal perutku ya Rasulullah, aku diusir, aku didorong, aku hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ampuni dosa-dosa mereka yang menghina aku ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa mereka yang mencaci makiku ya Rasulullah. Ternyata apa? Amalan Abu Damdam, setiap kali dia hina oleh orang-orang munafik, setiap kali dia dihina oleh orang-orang fasik, dia hanya berdoa kepada Allah, ya Rabb, ampuni dosanya. Apa maksudnya ikhwah? Doa itu bagian dari sedekah. Kalau ada saudara-saudara kita yang belum terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah, anak kita belum terbuka hatinya untuk beribadah, ayah kita belum terbuka hatinya untuk sholat, maka sedekahkan doa terbaik kita. Ya Rabb, bukakan pintu hati anak saya ya Allah untuk beribadah. Jangan pernah kita benci saudara-saudara kita, jangan pernah kita musuhi saudara-saudara kita, atau ada tetangga kita yang belum terpanggil hatinya beribadah, jangan musuhi dia, jangan kasari dia, jangan keluarkan kata-kata yang kotor dari mulut kita, tapi sedekahkan doa terbaik kita. Mereka adalah makhluk Allah. Siapa tahu orang yang kita hina padahal dia adalah lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dan oleh karena itu ikhwah, perbaiki doa kita. Ada ayat yang begitu cantik, yang begitu indah di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman itu adalah orang yang mengerjakan kebajikan. Dia mencintai karena Allah, dia mengasihi karena Allah, dia membantu saudaranya karena Allah. Ketika dia menjadi pemimpin yang amanah. Ketika dia menjadi ulama yang istiqamah. Dan apa kata Allah? Ulaika hum khairul bariyah. Ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Kalau Allah katakan kita sebaik-baiknya makhluk, jazaohum 'inda rabbihim jannah. Balasan bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rahmat Allah yang maha luas itu adalah perbaiki hubungan tali silaturahim kita. Jangan sampai kita bermusuhan dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita bawa mati itu permusuhan. Walaupun dia seorang ustaz, walaupun dia seorang ulama, dia rajin bersedekah, dia rajin berkurban, setiap bulan dia berangkat umrah, setiap tahun dia naik haji. Tapi kalau dia putuskan hubungan tali silaturahim, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah. Tidak akan pernah kita masuk ke surga Allah. Apalagi kemarin kita melaksanakan pesta demokrasi, menentukan pemimpin di negeri kita. Ada yang saling ejek mengejek, ada saling fitnah memfitnah. Maka siapapun yang menjadi pemimpin di negeri kita sekarang, maka hubungan ukhuwah Islamnya itu eratkanlah kembali. Jangan sampai permusuhan ini kita bawa mati. Walaupun agama kita Islam, walaupun kita seorang dai, walaupun kita seorang mubaligh, tapi kalau kita putuskan hubungan tali
ini selalu memperbaiki ibadah kita, selalu memperbaiki doa kita, selalu memperbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhokan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي وفقنا لأداء الجمعة والجمعة وهدانا إلى السبيل بحساب أكمل شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فيا أيها الناس اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Shadaqallahul Azim. Kalau kita menyadari perbuatan-perbuatan yang menzalimi orang lain, kita beribadah tapi bukan karena iman, kita bersedekah bukan karena iman, tapi hanya menyombongkan diri kita kepada sesama, kita mendoakan saudara-saudara kita bukan karena iman, tapi hanya melepas kata-kata yang terucap dari mulut tapi bukan kepada Rabb. Lalu mereka memutuskan hubungan tali silaturahim, tetapi mereka menyadari ini semua ini adalah perbuatan yang zalim, perbuatan yang begitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman dia kembali kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah. Siapa lagi yang mengampuni atas dosa-dosanya kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita di luar sana yang belum terpanggil hatinya, doakan yang terbaik bagi mereka. Begitu juga para pemimpin kita yang pernah ketahuan, yang ditangkap oleh KPK, kita tidak tahu secara detail, doakan yang terbaik supaya Allah turunkan rahmat, supaya Allah angkat keberkahan dari bumi ini, sehingga negeri ini orang-orang yang ada di dalamnya saling mendoakan, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir hajat. Allahumma ansur man nasra ya Allah wa khudhul man khadhala al muslimin ودمر أعداء دينك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ويهدكم ولذكر الله أكبر. Kompas TV, independen, terpercaya.